وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kedua keluarga besar saudara Mu'ti Ali yang jauh-jauh dari Lombok datang, dan keluarga mempelai wanita Putri Ghaniyah serta keluarga besarnya yang hari ini menyambut kebahagiaan akan menikahkan kedua calon pasang ini untuk menempuh satu fase, satu babak baru dalam kehidupan, yaitu yang disebut dengan rumah tangga. Rumah tangga itu memang bagi banyak orang adalah tempat kita menutup kekurangan kita, menyembunyikan aib kita. Tetapi di sisi lain, pernikahan itu justru membuka jati diri kita masing-masing. Yang semula kita berusaha menjaga diri jaim ketika keluar rumah, ketika kita hadir di forum, kita berusaha santun, berusaha menjaga persepsi orang agar kita tidak dinilai negatif. Tapi ketika kita telah menjadi satu kesatuan yang disebut dengan rumah tangga, maka gambaran asli dari suami, watak asli dari istri justru malah menjadi nyata, kelihatan semuanya. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena itu, kalau kita ingin tahu siapa seseorang, tanyalah kepada istrinya. Karena istrinya akan menceritakan sejujur-jujurnya. Informasi yang disampaikan oleh suaminya itu adalah informasi yang paling valid, karena tidak lagi ada beban. Dia menyaksikan, dia melihat, dia bahkan merasakan bagaimana kepribadian seseorang itu seperti apa adanya. Karena itu parameter kalau ukur seseorang dikatakan baik atau buruk bukan bagaimana ketika dia hadir di forum, bagaimana dia hadir di majelis ilmu, di atas mimbar, di atas podium, ketika dia berceramah atau dia berorganisasi dan yang lain sebagainya. Tetapi standar kualitas seseorang ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik dari kalian adalah orang yang oleh keluarganya dinyatakan baik, dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Saudara Mu'ti Ali dan juga Putri Ghaniyah yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah. Pernikahan bukan berarti kita akan menemukan kelebihan saja. Kita tidak hanya mendapatkan kelebihan dari pasangan kita, tapi di saat yang sama pernikahan itu adalah momentum kita akan merasakan kekurangan masing-masing. Suami yang mungkin marah, istri yang mungkin pemalu, suami yang mungkin kasar, atau istri yang mungkin kurang peka, itu akan kita rasakan. Kemarin sebelum menikah semua itu tertutupi, tapi setelah menikah satu demi satu akan terbuka. Maka sebagaimana kita berdoa kepada Allah, bermimpi kepada agar kita mendapatkan pasangan yang baik, maka kita juga harus mempersiapkan mental diri bahwa pada pasangan kita terdapat banyak kekurangan. Kita tidak menikah dengan malaikat, tidak menikah dengan bidadari yang turun dari surga. Kita menikah dengan manusia biasa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak
memiliki kesalahan. Karena itu jadilah suami, jadilah istri yang ringan tangan mengakui kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang ringan tangan untuk bertobat. Tahapan pertama dari bertobat adalah mengakui. Seringkali rumah tangga jadi berantakan karena suami tidak pernah mengakui kesalahan dan kekurangannya. Bahkan berusaha melimpahkan kesalahan kepada istrinya. Sebaliknya pun demikian. Istri tidak kalah lihai untuk bersilat lidah, kemudian melemparkan tanggung jawab seutuhnya kepada suami. Suami dan istri yang ringan tangan mengakui kesalahan, masalah dalam rumah tangga itu adalah kontribusi dari kedua belah pihak. Suami istri ada salahnya, istri ada salahnya. Rumah tangga itu kan jadi sakinah tatkala keduanya, oh ya saya ada teledor, saya akan benahi. Di sisi lain pun demikian, saya ada kekurangan, saya siap membenahi. Ketika kita semua mau jujur, dan kita semuanya mengakui bahwa kita punya kontribusi dalam masalah di tengah rumah tangga kita, insya Allah seberat apapun masalah itu dengan mudah bisa diselesaikan, dengan mudah bisa dimusyawarahkan, dengan mudah bisa dilalui. Karena tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Semua kita, orang tua kita, bahkan ayah Anda hari ini, wahai Fatimah, dalam rumah tangga juga banyak kesalahan. Ibunda selama ini yang sudah sukses mengantarkan Anda nanti sampai di titik ini pun dalam rumah tangganya juga banyak kesalahan kekurangan, tapi itu bisa dilalui. Poin selanjutnya yang menjadi pesan saya dalam kepada kedua Nanda Gali dan juga Putri Walia, rumah tangga bukan untuk menginventaris kekurangan. Catat hari ini ketahuan belangnya, besok ketahuan aibnya, besok ketika ada masalahnya. Rumah tangga adalah komitmen bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita menutupi. Ketika suami menemukan kesalahan, kekurangan pada istrinya, itulah challenge, itulah tantangan yang Allah berikan. Bagaimana sebagai suami, sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamun, lelaki itu pemimpinnya, namanya saja qawwam, yang terus berusaha meluruskan, bukan qaim, bukan sebagai mandor yang melihat. Qawwam itu orang yang terus berusaha membenahi, meluruskan yang bengkok. Istri pun demikian, bukan tugasnya untuk mencari dan menginventaris kekurangan suami. Jangan sampai seperti yang digambarkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ilaiha dahra thumma asa'a ilaik thumma asa'ta ilaiha, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau engkau telah berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, sekali saja dia melihat kesalahan, kekurangan yang dia tidak suka, dengan mudahnya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Atau dengan bahasa yang lebih lunak mengatakan, suami mbok pengertian sedikit saja, seakan-akan selama ini tidak pernah pengertian. Istri tugasnya bukan mencari kejelekan, menginventaris, tetapi istri punya tanggung jawab dan punya tugas bagaimana mengingat dan mengenang, berterima kasih, dan terus menyuburkan kenangan-kenangan indah, sikap-sikap baik dari suami. Seburuk-buruk suami saya, tapi dia masih banyak kebaikan. Istri pun demikian. Allah berikan pesan kepada para suami, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ini bagi kita semua. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Fa in karihtumuhunna, dan ini spesial bagi kaum suami. Kalau kalian membenci sesuatu, perangai sesuatu hal dari istrimu, maka ingat, Allah telah menjadikan, menitipkan, memberikan khairan katsira. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Allah jadikan pada istrimu itu banyak kebaikan. Maka jangan bandingkan istri kita dengan orang lain dalam rangka mencari titik kurang istri kita. Tapi
bandingkan istri kita dengan orang lain dalam rangka mensyukuri kebaikan-kebaikan yang ada pada istri kita. Terakhir, pesan saya tidak panjang lebar, ketahuilah yang mempertemukan Anda sekalian hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita hari ini harus bersaksi, menyaksikan prosesi akad nikah antara Anda berdua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kuasa siapapun. Dan hati kedua mempelai, hati Anda semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia adalah genggaman Allah, yuqallibu kaifa syaa. Allah akan bolak-balikkan hati Anda sebagaimana Allah kehendaki. Nabi kita Muhammad SAW saja ketika menceritakan cinta beliau kepada kepada Khadijah, beliau tidak menceritakan karena Khadijah punya ini dan punya itu. Beliau memberikan satu ungkapan yang sangat indah, ruziqtu hubbaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi aku karunia rezeki berupa cinta kepadanya. Maka ketika kita sadar pertemuan kita hari ini, akad antara Anda berdua, bisa bersatunya Anda berdua itu karena karunia dari Allah, bukan usaha kita, bukan usaha manusia, tapi Allah yang telah menggariskannya, Allah yang telah menuliskannya. Sebelum Bapak KUA menulis, itu sudah ditulis bahwa pada hari ini Anda berdua akan menikah, dihadiri oleh semua yang ada di sini sebagai saksinya. Itu semua sudah Allah ceritakan. Kalau itu selalu kita ingat, ini adalah karunia, ini adalah pilihan Allah, maka insya Allah kita akan bisa bersyukur. Kita akan lebih bisa mengingat sisi baik dari pasangan kita, dan kita akan bisa bersabar, lebih tabah, karena di dunia ini tidak ada nikmat yang tanpa derita, tidak ada nikmat yang tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Makanan yang paling enak yang kita makan pun butuh pengorbanan dan perjuangan. Pakaian yang paling enak, kendaraan yang paling mewah, itu pun butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada nikmat dunia ini yang cuma-cuma. Kita harus siap dengan perjuangannya. Lihatlah kekurangan pasangan kita sebagai perjuangan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita ingin mendapatkan bahagia tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, maka itu sama saja menipu diri sendiri. Semakin kita ingin bahagia, maka pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan harus makin besar. Dalam dunia kita seperti itu rumusnya. Kalau kita pengen kendaraan yang paling enak, paling bagus, maka harus siap keluar uang paling besar. Kalau kita ingin makanan yang paling enak, kita harus siap bayar paling mahal. Kalau kita ingin baju yang paling bagus, kita harus siap bayar paling mahal. Kita ingin punya rumah di tempat yang paling bagus pun demikian. Agar rumah itu terus bagus, kita harus keluar biaya maintenance-nya, perawatannya, kebersihannya. Apakah murah semua itu? Mahal. Kalau kita ingin kebahagiaan di antara kita itu terus dan bertambah, maka gunakan rumus yang sama dalam semua urusan. Orang yang ingin rumahnya semakin bagus, maka dia harus berbuat lebih. Kalau dia berbuat seperti kemarin, rumahnya akan semakin buruk. Rekang catnya mulai pudar, gentengnya menghitam, temboknya kualitasnya sudah berkurang. Istri kita pun demikian, suami pun itu. Kalau treatment, perawatan, sikap kita biasa-biasa saja, maka rumah tangga kita grafiknya akan terus turun. Kita harus terus investasi, bukan sekedar uang, investasi perasaan, investasi ilmu, investasi mental, investasi tenaga, pikiran. Bagaimana rumah tangga kita, kalaupun tidak semakin indah, minimal tetap indah seperti hari pertama kita menikah. Dan untuk mempertahankan itu, nilai investasi, perjuangan, usahanya harus semakin besar. Tidak ada yang stuck. Rumah kita, kendaraan kita, semakin umur, biaya perawatannya semakin mahal. Rumah tangga kita kalau mau bahagia, perawatannya, investasi rumah tangga kita juga semakin besar. Jangan, udahlah,
udah jadi istrinya, jadi suami sudah 10 tahun. Ketika ritmen kita, cara kita, sikap kita berkurang, maka jangan salahkan orang lain. Kitalah yang menjadikan rumah tangga kita hambar. Rumah tangga kita tidak ada rasanya, bahkan sudah tidak saling membutuhkan. Kalau bukan karena anak-anak, sudahlah siap untuk hidup sendiri-sendiri. Kenapa? Kesiapan kita, investasi, perawatan, maintenance-nya tidak sebanding dengan apa yang kita mau. Dan sekali lagi, daunnya berkesinambungannya cinta, keharmonisan, kebahagiaan antara anda berdua betul-betul hanya ada di tangan Allah SWT. Selalu dekatkan dengan anda berdua dengan Allah SWT agar rumah tangga yang sakinah mawaddah itu terus nyata dalam rumah tangga anda. Khairul rajul alladzi qama min al-lail, sebaik laki-laki adalah yang bangun malam kemudian sholat semampunya dan dia bangunkan istrinya. Sebaliknya demikian, parameter wanita yang terbaik adalah yang bisa bangun malam dan kemudian menggandeng tangan suaminya untuk ikut serta bangun malam. Sehingga dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan karuniakan cinta dan kasih sayang pasangan kita kepada kita. Semoga pesan-pesan yang singkat ini bermanfaat bagi anda berdua dalam mengarungi rumah tangga, dan semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, mendapatkan karunia putra-putri yang saleh-salehah, diberikan kelapangan dalam segala urusan, dimudahkan semua urusannya, dan diberikan keberkahan dalam hidup umurnya hingga akhir hayat kelak. Hadza sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri